Saling sindir dilakukan oleh kedua belah pihak tim jelang pertandingan Indonesia versus Irak dimainkan. Tensi panas mulai meninggi saat beragam komentar dikeluarkan, baik melalui pemain, pelatih, bahkan media dan federasi. Setelah Aiman Hussein yang menganggap akan mudah memenangkan laga melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni nanti, kini giliran sang striker Muhammad Ali yang menyombongkan diri akan mengalahkan Indonesia di depan puluhan ribu supporter mereka. Melihat hal tersebut, jelas membuat pemain kita terbawa suasana. Bahkan tak sedikit yang sudah tak sabar untuk menantikan pertandingan melawan Irak. Jaitses dan Ragnar contohnya. Mereka menilai jika dengan kekuatan baru timnas Indonesia bakal bisa memberikan perlawanan yang solid saat bermain di GBK nanti. Sejak kalah dengan skor 5-1 di Basra Stadium, timnas Indonesia memang terus mengalami peningkatan performa, terutama dengan hadirnya para pemain keturunan baru seperti Jaitses, Tom Haig, Nathan Cho, hingga Ragnar Oratmangun. Bahkan mereka berhasil mengalahkan Nguyen FC dalam 2 match babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, media Irak Win tetap meremehkan persiapan timnas Indonesia menjelang laga lawan negaranya. Menurutnya, timnas Indonesia tak akan mampu membalaskan dendam saat bertemu Irak nanti, meski sudah melakukan persiapan yang matang, karena memang dasarnya level timnas Indonesia masih berada jauh di bawah Irak. Sementara itu, mantan bintang Irak Saad Kais dengan enteng mengatakan skuad Irak yang ditetapkan pelatih Jesus Casas sangat prospektif untuk mengatasi Indonesia dan Vietnam, seolah tak memperhitungkan perubahan tim Indonesia. Seperti dikutip media Win, Saad Kais mengatakan, Indonesia dan Vietnam dalam jangkauan, tak ada rasa takut bagi Irak untuk menghadapi 2 pertandingan itu. Pemilihan pemain yang dilakukan Jesus Casas untuk melawan Indonesia menimbulkan kontroversi di Irak. Keputusannya tidak memanggil Hasan Abdul Karim dan Muhammad Qasim dianggap sebuah perjudian, mengingat mereka pemain bagus dan punya peran penting. Salah satu pelatih Irak yang menyesalkan keputusan itu adalah Abdul Hamid. Menurutnya, pemilihan pemain yang dilakukan Jesus Casas mengandung resiko untuk tim dan perkembangan pemain yang tak dipanggil. Namun saat Kais berbeda pendapat, mantan bintang sepak bola Irak itu justru melihat tim Irak yang dikirim ke Indonesia memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan. Toh Irak sudah melewati babak ini, hal terpenting sudah lolos ke babak berikutnya. Yang paling penting dan tersulit akan terjadi di babak berikutnya, kualifikasi terakhir zona Asia, ungkap Saad Kais dikutip dari Win. Saad Kais tak memungkiri Jesus Casas memang membuat perubahan berani pada timnya. Selain beberapa pemain penting tak dipanggil, ia juga memasukkan nama-nama baru yang ternyata menimbulkan kontroversi. Namun itu juga langkah penting untuk melakukan rotasi dalam tim. Adalah hal positif melakukan rotasi dan memasukkan pemain yang baru pertama membela timnas, seperti Hussein Hassan, Kamil Saad, dan kiper Ali Kadim. Ada juga Muhammad Alitai dan Marco Farak. Tapi menurut saya, ini justru langkah positif untuk memberi mereka kesempatan bermain di 2 pertandingan. Tutup Saad Kais. Saad Kais juga yakin Jesus Casas memiliki banyak pertimbangan untuk membentuk timnya. Ada beberapa pemain yang mesti diberi kesempatan merasakan membela timnas Irak. Sementara itu, melansir laman Win, Muhammad Ali puas dengan kemenangan klubnya akhir pekan kemarin. Kemenangan yang semakin membuat dirinya termotivasi dalam pemanggilan ke skuad Irak dalam lawatan ke Jakarta. Pemain yang akrab disapa Mimi ini menjadi tulang punggung lini tengah Irak. Selain membawa negaranya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ia juga masuk skuad di ajang Olimpiade 2024. Meladeni tuan rumah timnas Indonesia yang bakal mendapat dukungan penuh dari supporter, Muhammad Ali mengaku tak gentar. Kami mengucapkan selamat kepada para penggemar kami dan para pemain yang berusaha keras untuk memenangkan tim Al-Qasim. Kami memberikan segalanya yang kami miliki di babak kedua untuk mencetak poin, dan syukurlah kami mencetak 2 gol.
Di pertandingan mendatang kami harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, ungkap Muhammad Ali. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, dan kami akan memberikan segalanya yang kami miliki untuk membuat para penggemar senang di pertandingan ini, lanjut Muhammad Ali dikutip dari Win-Win. Lo jual, gue beli. Mungkin itulah prinsip yang coba ditanamkan kubu Indonesia saat menanggapi komentar-komentar dari para pemain Irak. Mendapatkan sindiran seperti para pemain Irak yang menilai Indonesia seperti pemain Belanda, hingga Indonesia sebagai tim yang tak terkoordinasi. Pelatih hingga pemain Indonesia menjawabnya. Pertama ada Sinteyong. Di sela-sela waktunya dalam memimpin sesi latihan timnas Indonesia, Sinteyong yang ditanya soal komentar pemain Irak yang mengatakan jika mereka menyebut seperti bermain menghadapi timnas Belanda, dengan tegas Sinteyong menyebut jika mungkin pemain Irak tak bisa membaca, karena pada dasarnya jelas mereka jelas akan menghadapi Indonesia. Mungkin dia tidak bisa baca beritanya, pemain Belanda mana mungkin bermain di timnas Indonesia. Karena punya paspor Indonesia, jadi mereka bisa bermain di timnas Indonesia. Tidak mungkin pemain Belanda bermain di sini. Sementara itu, striker keturunan baru timnas Indonesia yang tampil gacor dalam laga debutnya melawan Vietnam mengaku tak gentar saat menghadapi Irak. Bahkan dirinya berjanji akan memberikan perlawanan yang epik, bahkan memberikan kemenangan. Saya juga bersiap untuk pertandingan, akan jadi pertandingan yang keras tentunya. Kalau kami melakukan yang terbaik dan memberi segalanya, saya rasa kami bisa menang kedua pertandingan. Apalagi kalau kami bermain di kandang, saya punya perasaan yang bagus untuk pertandingan selanjutnya, ungkap Ragnar Oratmangun dikutip dari Bola Sport. Di ajang Piala Asia ini sendiri, timnas memang memanggil cukup banyak pemain keturunan. Dari 22 nama yang dipanggil untuk membela skuad timnas, 10 diantaranya pemain keturunan, yakni Jordi Amat, Shandy Walsh, Justin Hubner, Nathan Choaon, Jait Ses, Rafael Struijk, Ivar Janner, Tom Haig, dan juga Ragnar Oratmangun. Dan mungkin bisa bertambah saat-saat terakhir jelang lawan Irak dan Filipina seperti Marten Pas, Kelvin Verdonk, dan juga Jens Reven. Dan kini kita hanya bisa berharap sembari mendukung bahwa apa yang telah dipersiapkan dengan baik akan memberikan hasil yang baik. Kemenangan adalah target utama, di mana dengan kemenangan atas Irak di GBK dan paling tidak main seri, maka peluang Indonesia untuk bisa lolos ke grup F babak kualifikasi Piala Dunia akan semakin besar. Dan masuk ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia yang bakal menandai evolusi timnas Indonesia yang mulai bisa bersaing di kancah lebih besar, yakni kancah Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.